Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, seorang lelaki menceritakan kisah kehidupannya bahwa di tahun pertama pernikahannya Allah telah memberinya karunia seorang anak. Kami pun sangat senang, tuturnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memberi cobaan dengan sakitnya anak kami. Saat itu pihak medis sudah melakukan berbagai upaya, tetapi tidak membuahkan hasil yang berarti. Keadaan putra kami semakin memburuk dan makin tidak karuan. Kami bersedih karena keadaan buah hati kami. Saya yakin kalian semua tahu bahwa bagaimana perasaan orang tua bila anak pertama dan satu-satunya mengalami hal yang seperti itu. Waktu demi waktu terus berlalu. Kami pun semakin bingung dan sedih karena belum juga berhasil mendapatkan cara pengobatan yang tepat untuk anak kami. Kami hanya bisa pasrah pada kehendak serta takdir Allah. Di samping itu, kami juga terus berusaha dan berupaya untuk menyembuhkan anak kami. Akhirnya, kami ditunjukkan oleh seseorang kepada seorang dokter yang berpengalaman dan terkenal. Kami pun segera pergi kepadanya dengan membawa anak kami. Namun, demam yang selama ini diderita anak kami tetap tinggi. Betapa kami bersedih karenanya. Dokter itu bertutur, bila besok demam anak kami tidak menurun juga, maka kemungkinan usianya tidak lama lagi. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, kami lalu pulang dengan perasaan kalut, sedih, dan pikiran yang tidak karuan. Itu semua membuat rasa kantuk dan tidur tidak lagi mau mendekat pada diriku. Sulit bagiku untuk tidur di saat seperti itu. Kemudian aku bangkit untuk menunaikan sholat. Lalu aku keluar meninggalkan istri yang selalu setia menunggui anakku hingga tertidur. Aku keluar sebentar ya, kataku kepada istriku. Aku menuju jalan raya dengan berjalan gontai penuh rasa sedih. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk kesembuhan anakku. Di saat seperti itu, aku teringat salah satu hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sedekah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Namun di waktu malam telah larut seperti itu, aku akan bersedekah kepada siapa? Apakah perlu aku mengetuk pintu rumah orang untuk memberi sedekah padanya? Apa yang akan dikatakan padaku bila itu kulakukan? Tiba-tiba aku mendengar seekor kucing mengeong di kegelapan malam. Sepertinya dia sedang lapar. Aku pun teringat hadis Rasulullah SAW ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, apakah kita akan mendapat pahala ketika berbuat baik pada binatang? Beliau menjawab, yang artinya berbuat baik pada setiap makhluk bernyawa akan berpeluang mendapatkan pahala. Aku pun bergegas pulang ke rumah untuk mengambil sepotong ikan dan aku berikan pada kucing malang itu. Kemudian aku masuk ke rumah. Tatkala menutup pintu, rupanya istriku mendengar suara pintu itu seraya bertanya, apakah engkau sudah kembali? Cepatlah ke sini, cepat, cepat, pinta istriku.
Aku pun segera menghampirinya, dan saya lihat wajahnya berubah. Dia terlihat cukup riang kali ini. Wajahnya terlihat berseri. Apa yang telah terjadi? Tanyaku padanya penasaran. Lalu dia bercerita, tadi setelah engkau pergi, aku sangat mengantuk dan tertidur sambil duduk di sini. Dan aku pun bermimpi. Dalam mimpi itu, aku mendekap erat anakku. Tiba-tiba ada seekor burung besar yang hendak menyambar anak kita. Aku pun merasa ketakutan sambil mendekap erat-erat anakku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan saat itu. Tiba-tiba ada seekor kucing yang menghardik dan mengusir burung itu. Keduanya terlibat perkelahian, dan kulihat kucing itu sangat kuat. Walaupun burung itu besar, tetapi kucing itu terus melawannya, hingga akhirnya burung itu menjauh dan pergi. Lalu aku mendengar ada yang menutup pintu, sehingga aku terbangun. Aku pun tersenyum dan merasa senang saya menatap wajahnya. Istriku heran dengan senyumku. Lalu aku berkata padanya, semoga itu pertanda baik. Kemudian kami perhatikan kondisi anak kami. Ternyata demamnya turun signifikan dan dia sudah membuka matanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh tidak ada Rob selain Allah yang maha kuasa atas segalanya. Di pagi harinya, anak kami sudah bisa bermain dengan anak-anak lainnya di sekitar rumah. Subhanallah. Ingatlah selalu sabda Rasulullah SAW yang artinya, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dalam Ad-Du'a nomor 48. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan cerita dan narasi ini dapat menginspirasi kita untuk kita selalu meningkatkan sedekah kita kepada sesama manusia, termasuk juga kepada para binatang. Karena binatang itu juga adalah ciptaan Allah, sama halnya dengan kita manusia. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.